Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, salam berjumpa kembali dengan saya Asimun Mas'ud, masih dalam Kalam Hikmah Dakwah Channel. Kali ini ingin menyampaikan nasihat Luqmanul Hakim kepada putra-putranya, di mana beliau pernah mengatakan, "Ya bunayya, innal hikmata an ta'mala asyra hisalin." Hei anakku, sesungguhnya hikmah, sesungguhnya kebijaksanaan itu apabila engkau melakukan 10 perkara. Yang pertama, tuhyil qalbal mayyita. Engkau menghidupkan hati yang mati. Hati seseorang apabila tidak diisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu laksana hati yang mati. Oleh karenanya pesan Luqmanul Hakim kepada putra-putranya ini agar hatinya selalu dihidupkan dengan zikrullah, dengan beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berpesan kepada putra-putranya lagi, yang kedua, watu jalisul masakin. Duduklah bersama orang-orang miskin. Karena ketika kita berkumpul duduk bersama mereka, para masakin, para orang-orang miskin ini, kita akan turut serta merasakan betapa beratnya menjalani kehidupan. Dan darinya akan tumbuh rasa empati dan simpati kepada mereka. Demikian halnya ketika kita kumpul bersama orang-orang yang kaya, maka yang akan tumbuh hanya keinginan sebagaimana apa yang dilakukan dan dimiliki oleh orang kaya, sehingga tumbuh rasa kedengkian, rasa keinginan untuk memiliki segalanya dan melakukan segalanya tanpa kontrol keimanan maupun ketakwaan. Nauzubillah. Berbeda ketika kita kumpul dengan orang-orang miskin, maka begitu banyak hikmah, pelajaran yang akan kita petik, kita dapatkan daripadanya. Maka Luqmanul Hakim berpesan kepada putra-putranya yang kedua adalah, hendaklah engkau duduk bersama orang-orang miskin. Selanjutnya, watattaqi majalisal muluk, dan takutlah kamu, jauhilah duduk-duduk bersama para penguasa. Karena ketika kita banyak duduk bersama penguasa, tentu kita akan terpengaruhi oleh para penguasa. Apabila penguasa ini baik, tentu hal-hal baik yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau para penguasa ini adalah sifatnya tidak baik, maka kita akan memiliki sifat yang sama, karakter yang sama. Yang jelas, kita harus berhati-hati untuk tidak intens, tidak sering duduk bersama penguasa. Kemudian Luqmanul Hakim berpesan lagi, watu syarriful wadi', mengangkat derajat orang-orang rendahan. Nah, ini apa yang kita mampu lakukan sebagai usaha kita mengangkat mereka, orang-orang rendahan, dalam kata lain orang-orang pinggiran yang kurang dalam segala hal, baik ekonomi, sosial, pendidikan, ilmu, dan lain sebagainya. Kita harus angkat harkat dan martabatnya dengan kita membantu mereka secara materi, kita membantu mereka untuk mencerdaskan mereka, atau hal-hal lain yang itu mampu mengangkat harkat dan martabat orang-orang rendahan ini. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian lagi, watu harrirul abid, memerdekakan hamba sahaya. Pada masa itu memang awal-awal Islam, perbudakan atau apalagi di masa jahiliyah ini, itu adalah terjadi. Kalau sekarang apa yang harus kita lakukan? Setidaknya waktu kharirul abid, memerdekakan para hamba sahaya, ya setidaknya kita kurangi beban kerja, tugas dan tanggung jawab para karyawan dan orang-orang atau asisten rumah tangga yang ada di rumah kita, atau orang-orang yang dalam kekuasaan kita, yang dimana mereka mengandalkan gaji dari kita.
Jangan kita peras keringatnya demi memuaskan keinginan kita, melakukan apa yang kita perintahkan dan kita suruh. Ini dalam kata lain memerdekakan hamba sahaya atau budak. Karena di zaman sekarang tidak ada perbudakan, tentu hal lain bisa kita lakukan. Watu'wil gharib. Kita juga harus melindungi orang-orang terasing. Mungkin ada orang yang terusir dari rumahnya, mungkin ada orang yang terlantar atau yang sejenisnya. Kita harus lindungi mereka, kita tolong mereka sampai menemukan keluarganya kembali, sampai kepada keluarganya yang telah mengusirnya bisa kondusif, bisa baik lagi. Watu inul fakir, menolong orang-orang fakir, dan lagi watazidu li ahli syarab, syarafan, kita menambah kemuliaan orang-orang yang mulia. Orang yang memiliki kemuliaan dengan ilmu, dengan ibadah dan amal solehnya, kita harus junjung tinggi harkat dan martabat mereka sehingga mereka akan semakin mulia. Jangan hinakan mereka. Orang-orang yang memiliki kemuliaan entah ilmu, entah amal ibadah dan amal soleh mereka. Begitu juga wali sayyidi sudadan. Nah, kita juga berusaha menambah bagi para pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik. Jangan kita memprovokasi orang lain untuk merendahkan pemimpin-pemimpin kita. Siapa orang yang terpilih sebagai pemimpin, sudah selayaknya kita harus terima, kita harus ikuti, dan apabila melakukan satu kesalahan-kesalahan kita ingatkan. Tentunya melalui prosedural undang-undang yang berlaku di negeri kita. Itulah pesan Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Tentu ini juga bisa kita pesankan kepada anak cucu kita agar mampu menghidupkan hati yang mati dengan amal ibadah, amal soleh, menambah keimanan dan ketakwaannya, kemudian memperbanyak duduk bersama orang miskin, menjauhi atau mengurangi duduk dengan para pemimpin, mengangkat derajat orang-orang rendahan, meringankan beban dan tugas serta tanggung jawab para bawahan-bawahan kita. Waktu wil gharib, kita melindungi orang-orang terasing, menolong fakir, kemudian menambah kemuliaan orang-orang yang mulia, dan menambah para pemimpin untuk menjadi pemimpin yang baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita untuk mengambil hikmah dari pesan Luqmanul Hakim kepada putra-putranya. Dan kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.